Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Adi Purwanto. NIM 15 10 65 10 32. Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1, yaitu algoritma dan notasinya. Algoritma adalah urutan-urutan dari instruksi atau langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Ciri-ciri algoritma yaitu: 1. Algoritma mempunyai awal dan akhir. 2. Setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat sehingga tidak memiliki arti ganda atau ambigu. 3. Memiliki masukan atau input atau kondisi awal. 4. Memiliki keluaran atau output atau kondisi akhir. 5. Algoritma harus efektif, digunakan benar-benar menyelesaikan persoalan. Notasi algoritma. Ada beberapa notasi algoritma, yaitu yang pertama bahasa natural atau yang deskriptif. Dengan notasi ini, deskripsi setiap langkah dijelaskan dengan bahasa yang jelas. Notasi ini cocok untuk algoritma yang pendek, namun untuk masalah yang algoritma besar, notasi ini jelas tidak efektif. Selain itu, pengkonversian notasi algoritma ke notasi bahasa pemrograman cenderung relatif sukar. Yang kedua, pseudocode adalah deskripsi tingkat tinggi informal dan ringkas dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktural dari suatu bahasa pemrograman yang ditujukan untuk dibaca oleh manusia, bukan oleh mesin. Untuk yang ketiga yaitu flowchart atau diagram alir. Flowchart merupakan sebuah diagram dengan simbol-simbol grafis yang menyatakan aliran algoritma atau proses yang menampilkan langkah-langkah yang disimbolkan dalam bentuk kotak, beserta urutannya dengan menghubungkan masing-masing langkah tersebut menggunakan tanda panah. Diagram ini bisa memberi solusi selangkah demi selangkah untuk penyelesaian masalah yang ada di dalam proses atau algoritma tersebut. Nah, berikut ini adalah simbol-simbol pada flowchart. Yang pertama adalah simbol terminator. Fungsi dari simbol terminator ini adalah untuk awal dan akhir atau start dan finish. Yang kedua adalah garis alir atau flow line. Fungsi dari garis alir atau flow line ini fungsinya adalah arah aliran program. Yang ketiga adalah preparation. Fungsi dari preparation ini untuk proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Yang keempat adalah proses. Dengan gambar yang kayak persegi panjang ini. Proses sendiri mempunyai fungsi yaitu untuk memproses perhitungan atau proses pengolahan data. Yang kelima adalah input atau output data yang mempunyai gambar jajar genjang seperti ini. Mempunyai fungsi yaitu proses input atau output data, parameter atau informasi. Yang keenam adalah predefined process atau subprogram, yaitu mempunyai fungsi permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Yang ketujuh yaitu decision dengan gambar seperti ini. Mempunyai fungsi perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Yang kedelapan adalah on-pack connector dengan gambar bulat seperti ini. Fungsinya
penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Yang terakhir adalah off-pack connector yang berfungsi penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Selanjutnya, saya di sini akan memberikan satu contoh penerapan algoritma. Contoh soal yang pertama, yaitu diberikan 3 buah bilangan bulat. Carilah bilangan bulat maksimum di antara ketiga bilangan tersebut. Penyelesaian yang pertama yaitu dengan bahasa natural. Kita buat deskripsinya dulu. Lalu baca bilangan 1, terus baca bilangan 2, lalu bandingkan bilangan 1 dan bilangan 2. Kita ambil yang lebih besar. Karena yang kita cari adalah bilangan maksimum. Jika kedua bilangan tersebut sama besar, dapat kita ambil bilangan 1 dan sebut bilangan tersebut maksimum. Lalu baca bilangan 3. Bandingkan maksimum dengan bilangan 3 dan pilih yang lebih besar, karena yang kita cari adalah bilangan maksimum. Jika keduanya sama besar, pilih maksimum dan sebut bilangan tersebut maksimum. Keluarkan sebagai output maksimum. Untuk penyelesaian yang kedua, yaitu pseudocode, kita buat deklarasinya bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, yaitu integer, atau bilangan yang dicari maksimumnya. Maksimum integer atau variabel bantu. Untuk deskripsinya, red bilangan 1, bilangan 2, if atau jika bilangan 1 lebih besar sama dengan bilangan 2, then atau maka bilangan 1 sama dengan maksimal. Else, jika tidak, bilangan 2 sama dengan maksimal. Lalu baca bilangan 3 atau red bilangan 3. If, jika bilangan 3 lebih besar sama dengan maksimal, then, maka bilangan 3 maksimal. Red atau tulis maksimal. Berikut adalah flowchart. Flowchart adalah penyelesaian yang terakhir atau yang ketiga. Kalau kita mau menggunakan flowchart, kita bisa membuat flowchart di Microsoft Visio. Kita buka Microsoft Visio, kita cari folder flowchart. Dan ini langkah-langkah untuk membuat diagram flowchart.
lalu kita rapikan. Kalau sudah selesai, langsung Ctrl A, kita copy, maka akan muncul, dia akan muncul seperti ini. Selesai. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.